Jadi yang menentukan untuk kita itu bisa memilih formasi di 2023, itulah yang pertama dari linearitas kita, yang kedua dari jenis PTK kita. Sobat-sobatnya, tidak terbacanya dapodik kita mulai dari jabatan yang nggak terbaca, kemudian prodi pada dapodik, ini mengakibatkan kita tidak bisa memilih jenis pendidikan, sehingga kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan resume. Seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman perlu mempersiapkan untuk seleksi P3K 2023, yaitu untuk P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum bisa memperbaikinya sekarang ya. Yang mana di sini secara umum adalah merupakan penyebab utama teman-teman tidak bisa resume pendaftaran di P3K Guru tahun 2023 nanti. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini didasarkan dari data dapodik melalui yaitu prodi S1 atau D4-nya, maka di sini dari linearitas ijazah yang kita upload di sana dan juga kita isi, maka nanti kita tentukan untuk jenis PTKK-nya. Nah, jenis PTK-nya ini nanti akan menentukan untuk formasi yang berikutnya akan disajikan ke kita ya, dan bisa kita lamar. Dari jenis PTK, apakah kita itu sebagai guru mapel atau kita sebagai guru kelas. Kemudian untuk formasinya itu tentunya akan mengikuti dari jenis PTK kita. Kemudian juga untuk formasinya juga mengikuti apakah itu guru mapel ataukah guru kelas. Bagaimana informasinya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, dari data dapodik kita masing-masing, maka SSCSN akan membaca ya dari data dapodik kita, itu kita masuk dalam jabatan apa, kemudian prodi pada dapodik kita apa, selanjutnya kita bisa memilih untuk pendidikan. Ini nanti juga akan yang terjadi pada tahun 2023 ini. Jadi di sini merupakan hal yang sangat penting, yaitu prodi S1 atau dapodik yang kita upload dan juga kita isikan pada dapodik kita masing-masing. Itu nanti akan dicek ya untuk linearitasnya. Linearitas itu didasarkan dari jenis PTK untuk beban mengajar kita masing-masing. Selanjutnya nanti akan menentukan untuk formasi yang tersedia dan juga formasi yang bisa kita lamar. Jadi yang menentukan untuk kita itu bisa memilih formasi di 2023, itulah yang pertama dari linearitas kita, yang kedua dari jenis PTK kita. Nah, itu artinya kalau misalkan kita linear namun jenis PTK itu kita nggak sinkron, maka otomatis kita nggak bisa memilih formasi, nggak bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume. Sebaliknya juga jenis PTK kita itu oke, namun linearitas ijazahnya itu nggak sesuai dengan formasi, itu juga sama halnya kita nggak bisa ya untuk melanjutkan pendaftaran. Dikarenakan dari jenis PTK, entah itu dari guru mapel maupun juga dari guru kelas, itu harus sesuai dengan linearitas ijazah yang kita miliki. Dan kita itu nanti akan bisa memilih formasi ya sesuai dengan yang tersedia pada instansi kita yang dibuka di tahun 2023 ini. Itu artinya di sini dari data dapodik ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk nanti supaya bisa terbaca, yaitu dari jabatan dan juga pada prodi dapodiknya. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Hasna, yaitu Ketua Umum ya dari Guru Honorer se-Indonesia, bahwasanya teman-teman guru honorer dipersilahkan ya untuk mempersiapkan diri untuk nanti perekrutan tahun 2023. Utamanya bagi teman-teman P1, P2, P3 tanpa formasi maupun juga pelamar umum dari sekolah negeri yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran pada tahun ini, atau peserta seleksi P3K tahun 2022 yang tidak lulus di tahun 2022. Untuk persiapan 2023, maka kita itu datanya sudah terkunci ya, dan kita harus perbaiki dapodik kita masing-masing. Artinya jika kita sebagai guru SD itu harus menjadi wali kelas ya, ini idealnya sesuai dengan ijazah kita masing-masing. Jangan sampai kita itu bertukar antara ijazah apa, kemudian juga dengan beban mengajar kita apa. Nah, selanjutnya dari data dapodik ini kita yang harus lakukan apa sekarang ini? Yang pertama, supaya nanti kita bisa memunculkan untuk jabatan kita apa, kemudian prodi dapodik kita apa, ini adalah langkah pertama yang perlu kita lakukan. Itu adalah kita mengecek untuk verifal ijazah kita secara berkala.
Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan saya membaca kolom komentar video-video sebelumnya, banyak sekali teman-teman yang awalnya sudah verbal ijazah, namun sekarang itu ternyata verbal ijazahnya itu hilang atau diminta untuk verbal lagi. Maka sebaiknya kita mengikuti dari sistem itu. Kalau misalkan kita diperintahkan untuk verbal ulang, maka kita verbal ulang saja, sehingga kita dengan cek secara berkala ini kita pastikan ijazah kita sudah terverifikasi dan juga tervalidasi di sistem Info GTK. Ya, ketika kita login ke Info GTK, nah ini kalau misalkan sebagai contohnya, kalau misalkan kita masih mengalami seperti ini ya, yaitu status verbal ijazah S1 atau 4, di sini ada notifikasi tombol Anda belum melakukan verbal ijazah, maka di sini perlulah kita melakukan verbal ijazah ya. Kemudian setelah kita verbal ijazah, tentunya nanti kita mendapatkan status verbal yang menunggu proses pemeriksaan ya. Nah, di sini entah itu metode verbalnya itu upload ataukah mungkin API, tentunya melalui proses yaitu menunggu proses pemeriksaan. Kita pastikan untuk verbal ijazah kita itu adalah harus selesai seperti ini ya. Jadi entah itu verbalnya API maupun upload, status verbal itu nggak boleh kalau misalkan terus-terusan menunggu proses pemeriksaan. Namun status verbal di sini harus selesai ya. Kita pastikan status verbal kita ini sudah selesai di Info GTK sejak sekarang. Kemudian untuk yang kedua, yaitu kita validkan ya, validasi data kependudukan. Kita pastikan data kependudukan kita itu benar, mulai dari data NIK, data nomor KK, kemudian data ijazah itu disamakan. Nah, seperti halnya seperti ini adalah untuk di tahun 2023 nanti juga akan menerapkan seperti di tahun 2022. Keterbacaan dari NIK dan juga nomor KK itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita nanti bisa login ya, login ke akun SSCSN kita masing-masing. Berikutnya nanti akan terekam juga ya, yaitu parameter kita, apakah kita itu pernah turun prioritas atau kita naik prioritas dari awalnya pelamar umum menjadi THK2 atau mungkin juga dari P1 menjadi pelamar umum dan lain sebagainya. Kemudian dari data profil NIK, status prioritas awalnya, kemudian parameter naik dan turunnya dari referensi NPSN yang ada di Dapodik ini akan sangat berperan penting. Jadi kita upayakan untuk data yang di Dapodik itu disamakan dengan data-data yang tervalidasi di Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, di sini kita pastikan untuk jenis PTK ini sesuai dengan ijazah yang linear itu harus tervalidasi ya. Seperti halnya ada di sini, maka kita bisa ngecek yaitu verbal ijazah yang terverbal. Nah, ijazah yang sudah tervalidasi dan statusnya sudah selesai, maka di sini misalkan seperti ini ya, itu program studi jurusannya pendidikan guru sekolah dasar. Maka di sini juga untuk ijazah terakhir kita ini juga guru kelas MI ya, SDMI. Kemudian status kita karena kita itu sebagai PGSD ya, untuk ijazahnya berarti kita harus menjadi wali kelas di bagian ini, di keterbacaan di Info GTK. Sebaliknya kalau misalkan kita sebagai guru mapel ya, guru mapel misalkan S1 PAI, maka di sini ijazah kita itu S1 PAI, kita juga jenis PTK-nya itu adalah sebagai guru mapel ya. Nggak boleh kalau misalkan kita S1-nya PAI kemudian tervalidasi adalah PAI juga, namun sebagai guru kelas. Tentunya itu nanti tidak akan sejalan dengan himbauan dari Ibu Hasna yang sebelumnya telah berulang kali hearing terkait tentang kesuksesan untuk teman-teman supaya bisa resume ya di tahun 2023 ini. Nah, berikutnya untuk yang keempat, ini kita cek ya, yaitu linearisasi ijazah dengan beban mengajar kita. Nah, kita cek untuk linearisasi ini adalah untuk ijazah kita itu apakah sudah sesuai dengan beban mengajar kita. Misalkan ijazah kita itu adalah di sini saya sebagai guru kelas ya. Nah, di sini karena ijazah saya ini adalah sebagai seorang guru kelas, maka ijazah saya ini adalah dari S1 PGSD. S1 PGSD atau S1 Matematika, S1 Biologi, yang penting linear sesuai dengan surat edaran linearitas terbaru. Nah, di sini kita dibenarkan seperti ini, yaitu kita ijazah S1 PGSD misalkan, maka kita di sini jenis gurunya itulah sebagai guru kelas ya, dan kita mengampu kelas. Entah itu misalkan kelas 1, kemudian jumlah jamnya berapa, ini terbaca dengan jelas ya di Dapodik. Nah, di sini juga tervalidasi untuk ijazah kita. Berikutnya jenis PTK itu juga sesuai dengan beban mengajar. Jadi di sini untuk jenis PTK yang tervalidasi di Dapodik, maka di sini ijazah kita misalkan S1 PGSD, maka kita juga menjadi guru kelas. Kalau misalkan kita itu adalah guru S1 PAI ya, menjadi guru agama,
Nggak mungkin kalau misalkan kita itu guru agama atau guru PGSD, kemudian kita tugasnya di sini sebagai tenaga administrasi atau penjaga. Tentunya itu nanti tidak sejalan dengan harapan kita untuk nantinya bisa resume. Kemudian yang terakhir di sini kita cek yang akhir ya. Cek yang akhir dari semuanya itu yaitu salah satu upaya untuk mengupayakan supaya kita itu di sini jabatan muncul, prodi pada daerah muncul, yang merupakan salah satu penyebab utama kita nggak bisa mendaftar formasi. Itulah seperti itu, kita nggak terbaca. Supaya kita bisa terbaca seperti ini, supaya bisa melanjutkan pendaftaran, maka kita cek kembali yang pertama, periksa verbal ijazah, kemudian pastikan selesai, kemudian lengkapi data penugasan dan juga hapus penugasan non induk ya kalau ada.